Pernah gak sih kalian merenung gitu? Kok aku bisa ada dunia ya? Kok aku merasa aku gak tahu siapa aku ini? Atau kenapa sih hati aku ini ngerasa kosong? Kayak kosong aja gitu, terasa hampa. Nah, semua pertanyaan itu bisa dijawab dengan mengenal diri sendiri. Dengan mengenal diri sendiri juga, kita akan tahu gimana sih kita suka dan tidak suka diperlakukan dan gimana sih kita ingin mencintai. Ya betul, khusus episode kali ini kita akan membahas tentang siapa sih aku ini. Heyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Nida di sini. Ya, kenalin, aku Nida. Aku host dari Dinda Iris Podcast. Bagi kalian nih yang belum tahu apa sih Dinda Iris itu, jadi Dinda Iris itu adalah sebuah komunitas muslim, sebuah Islamic page yang insya Allah akan membahas banyak hal yang berkaitan dengan Islam, seperti tips praktis beribadah khusus untuk para muslimah nih. Lalu ada sejarah Islam juga, dan Dinda Iris juga insya Allah akan membahas banyak tentang realitas kita sebagai individu dan masyarakat yang tentunya dalam sudut pandang Islam. Kami di sini hadir untuk sama-sama membantu teman-teman untuk tumbuh dan berkembang menjadi muslim-muslimah dengan versi yang terbaik, insya Allah. Oke, sekian dulu. Mari kita mulai episode Dinda Iris ini dengan mengucapkan bismillah. Enjoy the show. Mengenal diri menjadi kunci dari segalanya. Setuju nggak? Menurut aku sih kunci dari segalanya ya. Contohnya untuk self-acceptance. Mustahil kita menerima diri tanpa tahu nih siapa sih diri kita ini. Untuk self-love, kata-kata tak kenal maka tak sayang itu bukan hanya ketika kita ingin cinta ke orang lain saja, tapi saat kita ingin cinta diri kita sendiri juga. Kita perlu mengenal dulu diri kita, baru kita tahu bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri. Begitu juga dengan beribadah. Kita pasti menemukan kesulitan untuk fokus, memaknai setiap sholat, setiap puasa, dan ibadah lainnya kalau kita nggak kenal siapa sih diri kita ini dan kenapa sih kita bisa ada di dunia ini. Saat kita nggak kenal diri kita, bisa saja pada akhirnya kegiatan ibadah itu hanya menjadi rutinitas kita. Misalnya rutinitas subuhan ya subuhan aja gitu, tanpa memaknai kenapa sih kita harus sholat, kenapa kita sebagai muslim harus beribadah kepada Allah. Ya, episode ini aku mau bahas tentang mengenal diri. Namun, mengenal diri ini ada beberapa tahap. Untuk di episode ini kita akan membahas dasar-dasar dari mengenal diri sendiri. Tapi sebelum bahas tata cara atau tips dari Dinda Iris tentang bagaimana sih kita mengenal diri sendiri, aku mau bahas dulu kenapa kita bisa kehilangan identitas kita. Kenapa kita semua mengalami kehilangan identitas, kehilangan kepercayaan diri, dan mungkin hal yang lebih parah, kita nggak respect dengan diri kita sendiri. Dan semua orang pasti mengalaminya, dan beberapa orang ada yang sudah melewatinya. Oke, menurut Psych Central, ada 4 hal nih yang membuat atau menjadi faktor kenapa kita bisa kehilangan identitas. Yang pertama adalah kita tidak terhubung dengan perasaan atau pemikiran kita. Biasanya ini terjadi ketika kita sudah terdistraksi dengan medsos. Yang paling parah misalnya dengan alkohol dan pornografi. Itu bisa membuat kita kehilangan diri kita yang sebenarnya. Karena hal-hal itu seperti nggak ngebiarin kita untuk lebih penasaran dan explore dengan pikiran serta perasaan kita. Anggaplah kita sedang stres atau sedih nih. Kita akan mencari kebahagiaan itu melalui media sosial. Media sosial misalnya kita sering scroll Instagram, scroll TikTok, atau Pinterest. Bahkan itu bisa sampai berjam-jam ya. Karena bagi kita media sosial itu lebih menarik dalam tanda kutip dari kehidupan nyatanya kita nih. Kita terlalu fokus pada hal itu yang membuat kita lupa apa yang sedang kita lakukan, apa tujuan kita. Bahkan bisa saja kita meninggalkan rutinitas kita karena kita keasikan main di medsos. Hal yang membuat kita candu itu pada akhirnya akan membuat kita kehilangan diri kita yang sebenarnya. Yang kedua, kita terbiasa mendahulukan kepentingan orang lain sebelum kepentingan diri sendiri terpenuhi. Gak ada yang salah ya, tapi tanpa sadar, ketika kita fokus pada kepentingan orang lain dan tidak peduli dengan kepentingan pribadi kita sendiri, tanpa sadar kita tuh kayak seolah-olah sedang mengkerdilkan diri kita sendiri.
kita seolah-olah ya diri kita ini nggak penting gitu, dan kebutuhan kita tuh ya tadi seolah-olah nggak penting gitu. Bukannya nggak boleh kita peduli dengan orang lain, tapi perlu digarisbawahi, kita harus seimbang. Kita memperlakukan, kita mengurus, kita perhatian kepada orang lain itu harus sebaik, seimbang, dan sesuai dengan kita memperlakukan, kita mengurus, dan kita memperhatikan diri kita sendiri. Tentu juga saat kita mau nolong orang lain itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita malah kayak keteteran, kita sendiri malah stres gitu gara-gara kita nggak bisa nolong orang lain, padahal itu emang di luar dari kemampuan kita. Lalu kita lanjut ke faktor yang ketiga. Kita selalu merasa kita ini gak berharga, dan bisa saja kita menghilangkan bagian-bagian dari diri kita karena perasaan itu. Kita sering bilang ke diri kita kalau misalnya kita ini jelek, kita ini buruk, kita ini aneh, kita ini bodoh, atau beban lah istilahnya. Dan kita ini percaya sama hal itu. Biasanya perasaan ketika kita ngerasa kita ini gak berharga itu ketika kita berusaha membentuk diri kita ini sesuai dengan cetakan yang gak sesuai gitu. Atau simpelnya gini deh, misalnya ada suatu standar khusus nih, misalnya apa ya, oh ya, yang paling pintar adalah orang yang paling jago matematika. Nah itu sebenarnya membuat para pelajar itu di Indonesia khususnya itu stres, karena gak semua siswa memiliki kemampuan dalam matematika. Setiap orang memiliki kemampuan kecerdasan yang berbeda. Namun karena standar itu, banyak siswa yang berusaha nih untuk membentuk dirinya sendiri sesuai dengan cetakan atau standar itu, di mana dia harus pintar matematika. Sehingga apa? Siswa banyak yang stres. Banyak siswa-siswa yang stres gara-gara dia nggak bisa matematika. Dan banyak pula siswa yang melupakan potensi dirinya sendiri agar bisa memenuhi standar tersebut. Ada siswa-siswa yang lupa kalau kemampuan dia itu ada di menggambar. Ada juga siswa yang lupa kalau kemampuan dia itu mungkin ada di bidang agama atau mungkin di bidang ilmu-ilmu sosial. Lalu lanjut ke faktor yang keempat. Kita selalu menilai atau bisa disebut mengumpat diri kita sendiri ketika seseorang melakukan hal yang lebih baik dari kita. Kadang kita tuh ngomong dengan kasar ke diri kita sendiri, padahal apa yang orang itu dapatkan itu adalah pencapaian dia selama bertahun-tahun, dan tidak lebih juga tidak kurang gitu. Misalnya ketika kamu melihat orang lain yang terus-terusan belajar gitu, terus dia mendapatkan misalnya ranking 1, sedangkan kita cuman dapat nggak ranking 1 gitu, bahkan nggak masuk 10 besar. Nah itu kan pencapaian dia sendiri. Mungkin saja waktu belajar dia dan waktu belajar kita itu berbeda gitu. Seharusnya itu kita bisa ikut berbahagia atas pencapaian orang lain itu. Bagaimanapun itu adalah hasil kerja keras dari dia gitu. Terus belum tentu juga kehidupan ini adalah sebuah kompetisi. Mungkin dunia ini sedang menyeting kita seolah-olah kita ini sedang berlomba, padahal kita sama sekali tidak berlomba dengan siapapun. Jadi seharusnya emang kita tuh ya bahagia-bahagia aja atas pencapaian orang lain gitu. Nah, setelah tahu nih penyebab kita sampai lupa identitas kita mulai bertanya, terus aku harus gimana? Karena ternyata mengenal diri itu sepenting itu. Selain untuk jadi fondasi kita terus tumbuh dan berkembang sehingga kita menjadi orang dengan versi yang terbaik, kita juga bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita semua. Perlu kita sadari juga, kita semua ini lahir dengan keunikan masing-masing, dengan personality yang berbeda, kelebihan dan kekurangan yang beragam, dan skill yang berbeda juga untuk kita gunakan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk membantu masyarakat. Karena Allah menciptakan kita sebagai manusia, makhluk Allah yang paling kompleks, maka kita juga harus sadar, mengenal diri sendiri ini tidak seperti menggosok lampu ajaib, lalu nanti keluar jin biru yang siap mengabulkan permintaan kita untuk mengenal diri kita. Nggak kayak gitu ya, tapi mengenal diri sendiri ini adalah proses belajar seumur hidup. Karena
Aku yakin gitu dengan segala perbedaan kita ini, dari personality hingga skill, aku yakin banget kalau kita semua ini bisa menjadi baik ketika memang dibimbing dan diarahkan dengan baik, dan juga bisa menjadi buruk jika kita salah arah. Jadi ingat ya, untuk mencari identitas diri, untuk mengenal diri sendiri ini, kita itu bukan sedang menggosok lampu ajaib yang secara instan dapet gitu, tapi ini adalah proses. Karena bisa aja ketika kamu mengenal diri sendiri, ketika kita mengenal diri sendiri, akan ada masa di mana kita lupa dengan diri kita sendiri. Oke, kita masuk ke contoh kenapa setiap orang yang berbeda ini dengan personality yang berbeda ini bisa menjadi yang baik. Contohnya Umar dan Abu Bakar gitu. Kita semua tahu kan perbedaan karakter dari Umar dan Abu Bakar. Umar bin Khattab, seseorang yang galak, seorang yang tegas. Sedangkan Abu Bakar, orang yang lembut, seorang yang sangat lembut gitu. Namun apakah ini membuat Umar lebih baik dari Abu Bakar atau sebaliknya? Kan enggak ya. Keduanya dibimbing dengan benar sehingga keduanya sama-sama baik. Bahkan keduanya menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat. Sehingga tidak ada manusia yang buruk selama ia dibimbing dengan benar. Jadi sangat penting mengenal diri kita sendiri. Jadi kita tahu nih potensi apa yang kita punya dan cara menggunakan potensi itu dengan lebih maksimal. Dan untuk mengenal diri sendiri lebih baik lagi, kita akan mulai membahas tips atau cara dari Dinda Iris. Yang pertama itu adalah dengan self-reflection atau introspeksi diri. Itu jadi kita seperti bercermin dari apa yang telah terjadi kepada diri kita, khususnya dalam menyikapi sesuatu. Hati-hati saat kita bertanya atau mempertanyakan diri kita sendiri, kenapa aku melakukan ini? Kenapa aku melakukan itu? Jangan sampai menjudge diri kita ini buruk. Nah, Nida pribadi lebih menyarankan sambil dicatat atau pakai jurnal. Kayak jadi tulis aja gitu pikiran kalian sama mood kalian tuh kayak gimana. Bisa aja tuh sambil nulis kita bakal nemui mana sih yang benar-benar pemikiran kita yang secara murni itu pikiran kita, sama mana nih ketakutan-ketakutan kita aja yang muncul saat kita ingin memulai sesuatu. Kita juga bisa nemui sebenarnya kita tuh udah move on atau belum sih dari masa lalu kita, atau kita malah masih meratapi masa lalu itu. Yang kedua, bertanya kepada orang terdekat. Cara lain untuk mengenal diri sendiri adalah bertanya kepada orang terdekat yang kamu percaya tentunya. Tapi apapun yang mereka katakan, tetap kita harus terima dulu dengan pemikiran yang terbuka. Bisa jadi saran dari mereka, feedback dari mereka itu berharga untuk dijadikan poin-poin tambahan buat kita untuk mengenal diri kita sendiri. Kadang ada beberapa hal yang gak kita sadari, tapi orang lain tuh sadar bahwa itu tuh ada dalam diri kita. Dan ini sedikit saran dari aku. Kalau kalian mau nanya itu ke orang terdekat kalian, diharapkan kasih tahu juga tujuan kalian nanya itu untuk apa, sejelas mungkin, dan ajaklah mereka untuk berbicara sejujur mungkin. Karena ini dari pengalaman pribadi, aku setiap nanya ke teman-teman aku kayak, menurut kalian Nida ini orangnya gimana sih? Teman-teman aku tuh kompak pada bilang gini, Nida, udah, aku nerima kamu padanya kok, gak apa-apa. Kita tuh nanya supaya kita tuh tahu kita tuh orangnya kayak gimana gitu. Tapi mereka tuh bikin aku overthinking, kayak apakah mereka bilang gak apa-apa itu karena aku banyak positifnya atau aku banyak negatifnya gitu. Tapi ya itu benar-benar bikin aku overthinking, dan ya itu juga cukup menjelaskan kalau aku ini orangnya emang overthinker, suka overthinking. Yang ketiga adalah sadar eksistensi diri. Sadar eksistensi diri atau keberadaan diri ini juga termasuk sadar kenapa kita diciptakan di muka bumi. Untuk apa kita diciptakan di muka bumi? Mari kita mengenal diri kita lebih dalam lewat orang tua kita semua, yaitu Nabi Adam alaihi salam serta istrinya Siti Hawa. Sebelum Nabi Adam diciptakan, tidak ada satupun manusia yang ada di bumi. Sampai pada akhirnya Allah bilang nih kepada para malaikat, dan dialognya itu ada di Quran ya, di surat Al-Baqarah ayat 30 gini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata,
Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan memujikan namamu? Dia, Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadilah Adam, manusia pertama di muka bumi. Lalu, para malaikat termasuk iblis yang pada saat itu masih soleh, bisa dibilang ya, diperintahkan untuk bersujud. Tapi iblis menolak dengan alasan dia lebih baik daripada Adam. Lalu iblis terusir. Iblis diusir dari surganya Allah. Namun sebelum iblis keluar, ada nih janji dari iblis bahwa dia akan menyesatkan kita sebagai anak cucu Adam dari agamanya Allah. Lalu Allah juga berjanji bahwa akan ada orang-orang yang selamat, yaitu orang yang terus bertasbih atau mengingat kepada Allah. Oke, lanjut. Setelah iblis terusir, Allah mengajarkan Adam ilmu-ilmunya. Sampai ya kalian tahu sendiri, Nabi Adam merasa kesepian, merasakan perasaan yang aneh dalam dirinya. Lalu sampai akhirnya ibu kita, Siti Hawa, diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok. Setelah orang tua kita ini tinggal di surga, terjadilah peristiwa buah kuldi, dan sampailah orang tua kita di bumi. Oke, segitu dulu kisah singkat Nabi Adam. Kita semua sudah tahu nih, Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Sesuatu yang hina, sesuatu yang mungkin bisa kita sebut kotor gitu. Pun sama dengan kita diciptakan dari air mani yang bercampur. Ya kita sama-sama hina. Namun, kita harus mulia. Ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, itu merupakan tanda bahwa kita ini mulia. Mulia dari mananya sih? Kalau dipikir-pikir kan ada gitu ya malaikat yang lebih suci, yang gak mungkin ingkar kepada Allah, gak mungkin gak taat gitu sama Allah. Nah ini yang membuat kita berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang lain itu udah disetting untuk tunduk dan beribadah kepada Allah. Jadi emang setelan pabriknya gitu, malaikat, hewan, tumbuhan, angin, air, dan semua makhluk Allah itu sudah disetting untuk berzikir kepada Allah. Ada juga makhluk yang selalu ingkar, karena keingkaran pertamanya yaitu iblis. Nah kita, manusia, disetting juga. Sebagai manusia, kita bisa patuh dan beribadah. Juga punya potensi untuk ingkar. Juga kita diberi dua pilihan. Apa sih pilihannya? Pilihannya itu ada di ayat ke-8 di surah Asy-Syams. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Nah itu yang nantinya akan menentukan kita akan menjadi mulia atau hina. Setiap pilihan memiliki konsekuensinya. Konsekuensi memiliki taat, kita akan berjalan di jalan yang mungkin bisa dibilang, bisa disebut, itu sulit, dalam tanda kutip ya. Dunia akan melihat pola hidup muslim itu sangat ribet, dengan hukum halal haram, dan lain-lain gitu. Itu konsekuensinya gitu. Namun hadiahnya adalah jannah insya Allah, jika kita sabar menjalankannya. Lalu gimana nih kalau manusia memilih jalan yang ingkar atau jalan yang salah? Kalau ini hadiahnya di awal, ya manusia itu bisa senang-senang, gak peduli makanannya itu halal atau haram, gak peduli dia salat atau enggak, gak peduli dia menjalankan aturan agama atau enggak. Yang penting dia hidup, yang penting dia bisa makan, yang penting dia bisa sesuai dengan apa yang dunia inginkan. Maksudnya itu ya mengikuti tren yang ada. Maksudnya tren yang salah ya. Ya dia memang diberikan kebebasan sebagai hadiah. Ya dia memang diberikan kebebasan sebagai hadiah. Tapi konsekuensinya itu ya di akhir ya seperti yang kita tahu ya neraka gitu. Tapi ini udah ingetin juga ya, kita harus sama-sama saling ingatkan, jangan pernah menjudge orang. Karena bisa aja orang yang awalnya itu terjebak di dunia yang salah, terjebak di jalan yang salah, di pertengahan perjalanan hidupnya, Allah itu memberikan hidayah. Lalu ketika ia bertaubat, Allah terima taubatnya. Karena tidak semua orang yang bermaksiat itu orang yang melakukannya dengan sengaja.
Orang yang sengaja itu ya udah tahu itu salah masih tetap dilakukan. Ada juga orang yang melakukan sesuatu kesalahan itu karena dia tidak tahu itu salah. Dan semoga aja kita termasuk orang yang selalu terbuka dengan hidayah Allah dan bukan termasuk orang-orang yang terputus dari rahmatnya Allah. Amin. Nah, dua pilihan ini sesuai dengan yang aku bilang sebelumnya, bahwa manusia itu akan baik jika dibimbing dengan baik. Jika kita dibimbing jadi yang lebih baik, ya kita kan jadi baik. Kita dibimbing sesuai dengan jalan Allah, dengan apa yang Allah inginkan, ya kita akan menjadi yang baik gitu. Lalu jika kita dibimbing dengan salah, maksudnya kita membimbing diri kita dengan cara yang salah, ya akan jadi salah juga pada akhirnya. Oke, lanjut. Kenapa sih kita ada? Sesuai arti ayat tadi ya, dialog antara Allah dan malaikat. Maka aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Ya, kita semua adalah khalifah di muka bumi ini. Kita memimpin diri kita sendiri. Kita memimpin diri kita sendiri, kita memberikan kebijakan, mau dibawa kemana sih diri kita ini? Mau ke surga atau ke bukan surga? Kalau ke surga, maka taati perintah Allah dan jauhi larangan Allah, fokus pada memperbaiki diri sendiri, juga mengajak orang lain untuk memperbaiki diri. Nah, tugas kita itu simpel sebetulnya, hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, ngomong-ngomong tentang perbaiki diri, kita juga perlu diingatkan ya bahwa dalam Quran itu Allah berkata, ya Allah kita akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri. Itu juga bisa untuk kita sebagai individu ya. Allah akan mengubah kita menjadi muslimah yang jauh lebih baik ketika kita punya keinginan dan berusaha untuk berubah. Allah pasti mempermudah kita untuk berjalan menuju rahmatnya. Yang keempat, mengenal pencipta kita. Kita bisa mengetahui tentang ciptaan melalui penciptanya. Allah mengenal kita lebih baik dari diri kita sendiri. Maka semakin kita kenal dengan Allah, maka kita akan semakin kenal dengan diri kita sendiri. Karena ada suatu hal, ada dinamika dalam diri kita yang bahkan kita tidak sadari berdampak pada cara kita berperilaku. Tetapi Allah itu mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dan ketika kita sudah mengenal Allah, sadar atau tidak, kita akan mampu menggeser sedikit demi sedikit perilaku kita yang buruk menjadi dibimbing dengan ke arah yang jauh lebih baik. Kedekatan spiritual kita dengan Allah lah yang akan membantu kita menjadi manusia dengan versi yang lebih baik, memberikan kita kepercayaan diri dan menjernihkan hati, serta meringankan kita dari emosi negatif yang ada dalam hidup kita. Seperti yang aku katakan tadi, ketika kita tahu pencipta kita akan meletakkan kepercayaan kita 100% kepadanya. Dan posisi kita sebagai hamba akan terlihat jelas, sehingga kita akan menyadari bahwa kita ini lemah. Kita akan bergantung kepada sesuatu yang lebih kuat. Kita akan taat kepada Allah yang maha kuat, maha hebat, dan maha segalanya. Ketika kita merasa insecure dan merasa diri kita ini gak berguna, atau merasa bahwa diri kita ini lemah, gak percaya diri, kita akan cukup terobati ketika kita sadar bahwa kita ini di hadapan Allah ini sangat bermakna. Kita memang lemah, tapi kita juga percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika kita gak percaya diri akan mimpi kita akan kembali sadar bahwa bagi Allah, untuk membuka pintu yang terkunci untuk Nabi Yusuf itu sangat mudah. Maka semudah itu pula Allah akan menyelamatkan kita. Dan kerennya itu, perhatian Allah itu bukan hanya untuk kita sebagai muslim saja, tapi untuk semua makhluknya. Dan untuk mengenal Allah ini ada berbagai macam cara. Bisa dengan membaca Quran, atau dengan mengingat Asmaul Husna. Maksudnya itu dari artinya ya, dengan membaca Quran besar artinya, lalu memahami arti atau makna dari Asmaul Husna. Bahkan dengan melihat ciptaan Allah saja itu sudah cukup. Seperti kayak ketika kalian melihat pegunungan yang sangat indah, ketika kalian melihat sesuatu yang sangat indah, kalian akan refleks berkata kayak, Masya Allah sangat indah sekali ya. Kita bisa bayangkan ciptaannya saja seindah itu, lalu bagaimana dengan penciptanya? Sudah pasti sangat indah. Nah, dengan mengenal Allah lah, kita otomatis akan belajar mengenal diri sendiri juga.
dan itu bisa membantu kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, kita sebagai manusia ini diciptakan dengan kompleks, dengan beragam. Allah menciptakan kita dengan keunikan dari kita masing-masing, sehingga untuk mengenal diri sendiri itu sebuah tugas seumur hidup. Karena yang tadi awal aku sampaikan, bisa aja kita sudah mengenal diri sendiri juga, tapi kita lost lagi setelah ada suatu hal yang menimpa kita. Karena perlu kita akui bahwa dinamika kehidupan itu subhanallah dahsyat sekali untuk menguji keimanan kita, bahkan untuk menguji ketahanan jati diri kita gitu. Nah, tips-tips yang Din Diaries berikan di episode ini bukan berupa langkah ya gengs. Jadi bisa aja nih kalian mengenal diri kalian setelah menulis jurnal atau mungkin setelah membaca Quran. Kalau kita tersadar siapa sendiri kita ini, atau mungkin kita menemukan diri kita ini setelah menghadapi manusia-manusia yang beragam. Setiap orang diciptakan dengan keunikan masing-masing, sehingga ada cara unik untuk mengenal diri sendiri dan ada cara unik pula untuk mendekatkan diri kepada pencipta kita. Mungkin masih bingung ya sama apa sih yang harus kita kenali dalam diri kita sendiri? Hal-hal yang harus kita kenali dari diri sendiri insya Allah akan dibahas di next episode. So, pastikan kalian subscribe kami dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan podcast terbaru dari Din Diaries. Oh ya, jangan juga follow kami di Spotify atau di Instagram Din Diaries, juga di TikTok di the.dindiaries. Jika kalian punya topik yang menarik untuk dibahas, silahkan kirim melalui email kami dengan subjek saran topik ke email dindiaries.podcast@gmail.com. Topik yang paling menarik dan paling banyak diminta akan segera kami bahas. Semoga episode ini bukan kali pertama dan terakhir kita berjumpa. Aku gak sabar ketemu kalian di next episode. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.